والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sedikit kita menyebutkan faedah-faedah yang berkaitan masalah hal yang kemarin kita bahas. Bahwasanya hal itu ada faedahnya. Fungsi didatangkan hal itu ada faedahnya. Tentunya tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari definisi yang sudah kita sebutkan. Al-ismu al-mansub al-mufassiru ay al-mubayyin limastabhama ay lima khafiya wastatara minal hayat. Isim mansub yang datang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan keadaan-keadaan yang masih samar dan tersembunyi. Apa maksudnya ya? Nah, faedahnya apa? Pertama, libayani hayatil fa'il, untuk menjelaskan keadaan pelaku. Atau lihat itu, nahwu jaa Muhammadun, telah datang Muhammad. Nah, Muhammad datang dalam keadaan bagaimana? Jelas atau belum? Belum kan? Nah, butuh penjelasan keadaannya itu. Masyian, dalam keadaan masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Menunjukkan bahwa masyian itu hal didatangkan untuk menjelaskan keadaan pelaku, yaitu Muhammad. Paham? Tahu belum? Muhammad kan fa'il situ. Muhammad kan fa'il situ. Naam. Yang kedua, libayani hayatul maf'ul, untuk menjelaskan keadaan maf'ul. Jadi maf'ulnya belum jelas. Masih apa? Tersembunyi keadaannya, dijelaskan dengan hal. Dijelaskan dengan apa? Dengan hal. Contohnya, raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana itu aku atau kudanya? Kudanya. Berarti menjelaskan keadaan kudanya itu. Aku mengendarai kuda dalam keadaan bagaimana kudanya? Berpelana. Paham belum? Perhatikan dulu nih ya, jangan sampai bingung ya. Paham belum nih Abdullah? Antum paham, Ihsan? Jadi yang pertama menjelaskan fa'ilnya. Keadaan fa'il yang masih tersembunyi dijelaskan. Yang kedua menjelaskan keadaan maf'ulnya. Raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Umar? Kudanya atau aku? Masya Allah. Khair insyaallah. Bukan bercelana, berpelana. Kudanya. Kalau aku bercelana, ini lain. Musrajan itu pelana. Tahu pelana kan? Tahu pelana tuh? Pelana itu biasanya kuda. Itu sebelum antum dudukin itu biasanya kan ada alasnya, itu pelana namanya. Alas yang untuk duduk itu namanya pelana. Yang berpelana itu orangnya atau kudanya? Kudanya, bukan orangnya. Paham ya? Kalau orangnya bercelana itu lain lagi. Ewa, ini menjelaskan keadaan maf'ul. Yang berikutnya, libayani hayatul fa'il wal maf'ul, dua-duanya. Didatangkan hal fungsinya yang ketiga adalah apa? Menjelaskan keadaan pelaku dan maf'ulnya yang masih tersembunyi. Laki itu Abdullah. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan bagaimana? Raqibaini, dalam keadaan aku dan Abdullah berkendaraan. Raqibaini, harus sana dua-duanya. Kalau raqiban ada ihtimal raqiban mufrad. Ihtimalnya yang berkendaraan Abdullah atau aku. Tapi kalau raqibaini enggak ada iskal, jelas dua-duanya dalam keadaan apa? Berkendaraan. Mahum soal ini. Berarti menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ulnya kalau musanna seperti ini. Kalau datang mufrad, laki itu Abdullah raqiban, mufrad, ada ihtimal yang berkendaraan itu aku atau yang berkendaraan Abdullah. Tapi kalau raqibaini enggak ada iskal, enggak ada ihtimal. Dua-duanya berkendaraan. Paham maksudnya? Kenapa harus dikatakan raqibaini mansub? Nah, karena hal itu mansub, gitu loh. Enggak boleh raqibani, enggak boleh. Raqibaini isim musanna, nasabnya dengan apa? Iya kan itu. Paham maksudnya? Ewa. Yang terakhir, libayani hayatil mubtada, untuk menjelaskan keadaan mubtada. Muhammadun fid dar. Muhammad di dalam, Muhammadun fil bait. Muhammad di dalam rumah. Ngapain? Dalam keadaan bagaimana keadaan Muhammad? Muhammadun fil baitin naiman. Muhammad di dalam rumah dalam keadaan tidur. Naiman di sini adalah hal menjelaskan keberadaan mubtada. Keadaan mubtada dijelaskan dengan hal naiman. Mohon insyaallah. Mohon insyaallah nih ya. Kalau ini sudah mafhum, langsung kita masuk ke bab yang berikutnya. Itu bab yang baru, yaitu yang pembahasan kelima, mansubat yang kelima, yaitu apa? Tamyiz. Nah, barakallahu fiikum. Tamyiz. Qala al-mu'allif asbahullah dalam matan Al-Ajrumiyah, tamyiz. Tamyiz di situ sebutkan apa?
Huwal ismu al-mansub al-mufassiru limastabhama min ad-dawat. Naam, huwal ismu al-mansub al-mufassiru limastabhama. Kalau di situ limastabhama atau liman bahama? Di dalam matan itu limastabhama atau liman bahama? Liman bahama. Ya sebenarnya yang tepat limastabhama. Tapi enggak masalah, ikutin situ aja, nanti jelaskan dengan penjelasan. Al-ismu al-mansub al-mufassiru liman bahama min ad-dawat. Ternyata enggak cukup sampai situ. Definisi yang tepat ini yang Anda sebutkan lengkap. Al-ismu al-mansub al-mubayyin, mufassir itu mubayyin. Lima khafiya min ad-dawat awin nisab. Bukan nasab, nisab. Nisab jamak nisbah. Nisab itu jamak dari nisbah, dawat jamak dari dzat. Yaitu isim mansub, tamyiz itu adalah isim mansub yang datang menjelaskan perkara yang tersembunyi, dzatnya atau penisbahannya. Dzatnya tersembunyi, belum tahu gitu loh. Nah, karena belum tahu tersebut butuh penjelasan, yaitu dengan tamyiz. Paham ya? Oleh karena itu tamyiz terbagi menjadi berapa? Dua. Tamyizuz dzat, tamyizun nisbah. Paham ya? Tamyiz dzat itu tamyiz yang menjelaskan apa? Dzatnya yang masih tersembunyi. Tamyiz nisbah menjelaskan penisbahan yang masih tersembunyi. Pahami baik-baik ini ya. Jangan gagal paham, karena kita nanti upayakan kalau bisa selesai sebelum Idul Adha ini. Kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Jadi perhatikan baik-baik, langsung paham gitu ya, enggak usah diulang-ulang, langsung paham. Tamyiz terbagi menjadi berapa? Dua. At-tamyiz adzat, at-tamyiz an-nisbah. Harus paham nih ya. Tamyiz dzat itu ada tamyiz yang menjelaskan dzat yang masih ini. Faedah tamyiz itu li bayani dzatiz syai'al mubham. Tamyiz apa namanya? Adzat. Paham belum? Faedah tamyiz, fungsi tamyiz adalah untuk menjelaskan zat sesuatu yang masih mubham, belum diketahui. Ishtaraitu 20. Aku membeli 20. Orang nanya enggak 20 apa? Yang belum diketahui apanya? Zatnya kan? Aku membeli 20. 20 apa? 20 ayam, 20 kelinci, atau 20 pena, atau 20 mobil, atau 20 motor, masih apa? Mubham. Zatnya ini dijelaskan dengan apa? Tamyiz. Ishtaraitu 20 qalaman. Aku telah membeli 20 pena ternyata. Pena zat enggak? Mahum sekarang? Ewa, berarti tamyiz fungsi pertama untuk menjelaskan apa? Zat sesuatu yang masih mubham, masih belum diketahui. Mahum insyaallah? Ewa, yang berikutnya. Langsung paham soalnya ya? Mahum? Ewa, paham tak? Naam. Yang kedua, li bayani nisbatis syai'al mubhamah. Yang kedua fungsinya untuk menjelaskan penisbahan sesuatu yang masih belum diketahui. Penisbahan, antum tahu penisbahan enggak? Nisbah, menisbahkan sesuatu yang belum diketahui. Contohnya, Taba Muhammadun, nahwu Taba Muhammadun. Muhammad telah lapang. Lapang apanya ya? Lapang jiwanya, lapang dadanya. Nah, penisbahan lapang ini, tahu lapang antum enggak? Lapang, insyaraha, lapang. Ini kan penisbahan. Pahami baik-baik ya? Ini penisbahan namanya. Nah, penisbahan ini kan butuh penjelasan. Menisbahkan kepada Muhammad lapang. Lapang apanya gitu loh. Lapang apanya? Butuh penjelasan enggak? Butuh penjelasan. Nafsan, ternyata telah lapang jiwanya. Paham belum? Ayo. Contoh yang lain sebutkan dalam matan itu apa? Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid telah bercucuran. Orang nanya, menisbahkan bercucuran kepada Zaid ini apa? Yang bercucuran apanya? Air matanya, keringatnya, atau air liurnya? Paham ya? Nah, tahu air liur kan? Yang keluar dari mulut itu. Kan orang nanya-nanya, ternyata araqan, keringatnya ternyata. Atau darahnya, bisa enggak darah bercucuran? Bisa. Penisbahan namanya ini. Tasabbaba Zaidun, Zaid telah bercucuran. Apanya? Araqan, keringatnya. Selesai enggak? Selesai belum? Selesai. Jadi fungsi faedah tamyiz tadi itu. Pertama untuk menjelaskan zat yang masih tersembunyi. Yang kedua menjelaskan penisbahan yang masih tersembunyi. Mahum salah nih? Ayo. Langsung kita kembali kepada pembagian berikutnya, asal tamyiz. Asal usul tamyiz dari mana? Ada yang muhawwal. Muhawwal itu perubahan, mengalami perubahan. Ya diubah muhawwal. Asal usul sumber tamyiz itu ada muhawwal, ada yang diubah dari sesuatu menjadi tamyiz, dari sesuatu menjadi tamyiz, ada yang ghair muhawwal, tanpa pengubahan. Memang sejak awal ya kayak gitu. Contohnya apa? Yang pengubahan atau melihat baik-baik. Pertama muhawwalun anil fa'il.
Yang diubah dari fa'il, awal mulanya fa'il, diubah menjadi tamyiz. Antum lihat itu. Ishta'ala ar-ra'su syaiba. Telah menyala-nyala kepalanya. Nyala-nyala bagaimana kepalanya? Syaiba, ubannya. Uban itu kalau udah warna putih, kalau dari jauh itu kan terkena sinar matahari atau yang semisal nyala-nyala kelihatannya. Nah, itu maksudnya. Penisbahan apa? Menyala-nyala pada kepala itu dijelaskan syaiba, ternyata ubannya. Paham belum? Paham belum? Aslinya apa? Asluhu ista'ala syaibur ra'si, telah menyala-nyala uban kepala itu. Fa'il bukan itu? Fa'il enggak itu? Antum lihat itu. Fa'il kan? Marfu kan? Syaibu menjadi tamyiz. Tamyiz ini berarti perubahan dari fa'il itu loh. Paham belum? Paham belum bisa? Dipahami baik-baik ini, jangan sampai gagal paham ya. Pertama, dia perubahan dari fa'il, nampak dengan aslinya ini. Yang kedua, perubahan dari maf'ul. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami telah pancarkan. Nah, barakallahu fikum, nah bumi ini, dan kami telah pancarkan bumi tersebut. Apa yang dipancarkan? Mata airnya. Antum menisbahkan apa? Menisbahkan, nah barakallahu fikum, pancaran ini kepada siapa? Kepada bumi. Apanya yang terpancar? Tahu terpancar kan? Luar itu ya. Dan kami pancarkan, nah bumi tersebut uyunan, mata airnya. Aslinya wallahu alam wa fajjarna uyunal ardi. Dan kami telah pancarkan mata air bumi tersebut. Uyuna masuk enggak? Fajjarna fi'il fa'il. Masuk ini kan uyuna maf'ul bih. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam contoh dalam matan itu, tasabbaba Zaidun araqan, tafaqqa'a Bakrun syahman, wa taba Muhammadun nafsan, itu masuk dalam mana? Masuk yang ini. Tasabbaba araqu Zaidin, araqu fa'il bukan? Ayo. Tafaqqa'a syahmu Bakrin, syahmu fa'il bukan? Fa'il. Taba nafsu Muhammadin, fa'il bukan nafsu? Ayo, masuk yang sini. Perubahan dari fa'il. Mahum insyaallah. Yang ketiga, tamyiz itu asal usulnya ada yang perubahan dari mubtada. Muhammadun ajmalu minka wajhan. Muhammad itu lebih ganteng dari kamu wajahnya. Nah, wajhannya tamyiz bukan? Tamyiz. Perubahan dari apa? Mubtada. Wajhu Muhammadin ajmal min wajhik. Wajahnya Muhammad lebih indah, lebih ganteng daripada wajahmu. Wajhu mubtada bukan? Ayo. Selesai? Selesai. Ana harap antum paham ini ya. Karena kalau antum enggak paham ini ya berarti enggak paham, tapi upaya paham. Enggak, antum udah paham insyaallah? Udah paham antum? Antum paham? Paham? Ini serius ya? Paham? Antum paham enggak? Benar serius? Ayo antum? Antum? Ayo, ini harus paham nih karena terus terang kalau anak pribadi udah paham sebelum menjelaskan ini. Paham ya? Sebelum menjelaskan ini, sebelum nulis udah paham ana. Kalau antum ya semuanya nah barakallahu fikum paham ya diperhatikan tadi itu. Sekarang yang ghair muhawwal. Perhatikan ini, ghair muhawwal tanpa perubahan dari sesuatu apapun, tanpa perubahan dari fa'il wala maf'ul wala mubtada. Memang aslinya seperti itu. Imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an. Apa artinya? Bejana itu telah penuh. Penuh apa? Airnya. Yang penuh itu air penuh bejana atau bejana penuh dengan air? Air penuh dengan bejana atau bejana penuh dengan air? Ayo, jadi kalau anu balik enggak bisa. Imtala ma'ul ina enggak bisa. Telah penuh air bejana, enggak bisa. Tapi bejana itu telah penuh air. Telah penuh airnya. Jadi ini namanya ghair muhawwal, enggak bisa diubah. Ini masuk dalam mana? Masuk dalam tamyiz zat biasanya. Ya. Nah, ishtara itu 20 qalaman. Mungkin enggak? Ishtara itu qalama 20. Dibalik itu mungkin enggak? Enggak mungkin. Berarti ghair muhawwal itu. Paham belum? Yang zat itu. Paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kami harap dah paham ini ya. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukaban tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz zat ghair muhawwal. Paham ya? Karena enggak mungkin antum dibalik misalkan ini ra'aitu kaukaba ahada asyara. Orang tepat kan? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi difahami soalnya ini ya. Difahami. Tamyiz mudah-mudah sekali, sangat mudah sekali. Intinya tahu definisi, pembagiannya udah clear. Sumber tamyiz bagaimana? Cuman ada faedah yang perlu antum perhatikan. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal adad tamyiz satu. Yang kedua, al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyiz. Nah, itu tak terpaksa, tak tulis ya terpaksa. Ya memang enggak terpaksa, cuman faedah. Jadi antum
tulis itu untuk mengingatnya terus karena terkadang dengan kaidah itu orang ingat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kaidahnya, kaidah al-ismu al-mansub waqa'a ba'da al-'adad tamyizun. Yang kedua, al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyizun. Paham belum? Ini kaidah ini penting ini, antum hafal. Nanti tercatat semua ya. Tercatat semua ini kaidah ini belum tentu antum dapatkan di supermarket enggak ada ini. Jadi harus dihafal ya. Harus dihafal juga kaidah. Karena dengan kaidah itu orang banyak langsung meresah. Tanpa kaidah bingung, tapi dengan kaidah langsung dipastikan. Isim mansub yang jatuh setelah apa? Ada bilangan tamyiz. Ahada asyara kaukaban tamyiz. Isruna adat bukan? Qalaman tamyiz. Isim tafdhil. Contohnya apa? Ana ab'adu. Ab'adu isim tafdhil bukan? Ana ab'adu minka baitan. Baitan mansub tamyiz. Satu selesai apa? Isim tafdhil. Paham ya? Ana akbaru minka baitan tamyiz. Ana aktsaru minka malan tamyiz. Paham belum? Jadi kaidah ini antum hafal. Nah, tancapkan di benak-benak antum untuk mengingat karena dengan kaidah itu biasanya semakin melekat. Ketahuan ini isim mansub ini ya. Lihat jatuh setelah apa? Setelah ada bilangan tamyiz. Ini kok ada isim mansub nih, jatuh setelah apa? Jatuh setelah isim tafdhil, tamyiz. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.